Pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar merupakan salah satu mekanisme kontrol terhadap produk legislatif yang tidak bisa datang atas inisiatif Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, harus ada pihak yang mengajukan suatu permohonan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Raden Mas Said yang secara lugas mendukung mosi perdebatan kali ini, yaitu hak warga negara asing melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK pada pasal 51 ayat 1 huruf A yang menyebut perorangan WNI. Ketentuan pasal tersebut mengindikasikan bahwa WNA dalam hal ini tidak bisa menjadi pemohon dalam judicial review ke MK. Pembatasan ini bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum atau equality before the law. Padahal, equality before the law merupakan HAM yang berkategori non-derigible right, sehingga hak-haknya tidak dapat dikurangi atau ditangguhkan. Diskursus mengenai dinamika pengujian kedudukan pemohon dalam undang-undang oleh MK bukanlah isu yang benar-benar baru diperdebatkan. Hal tersebut telah dikemukakan sepanjang pelaksanaan kewenangan pengujian undang-undang yang melekat pada MK sejak tahun 2003 hingga saat ini. Berdasarkan putusan MK nomor 6 tahun 2005 dan putusan MK nomor 11 tahun 2007 yang juga diatur dalam pasal 4 ayat 2 PMK PUU, salah satu syarat pemohon dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang adalah adanya hubungan kausalitas antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Hal tersebut didukung atas adanya asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum. Point the interest, point the action. Tentunya, kepentingan maupun kerugian tersebut dapat terjadi pada setiap penduduk Indonesia, bukan hanya WNI. Menilik pendapat Dr. Kartono bahwa penduduk adalah semua orang yang mendiami suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu, terlepas dari warga negara atau bukan warga negara. Oleh karena itu, di wilayah Indonesia, constitutional laws juga dapat dialami oleh WNA. Adapun kami selaku tim pro didasari pada dua argumentasi utama, yaitu pertama, posibilitas hak WNA sebagai amanat konstitusi. Kedua, komparasi hak pengujian undang-undang di negara lain dan constitutional laws WNA di Indonesia. Untuk itu, Dewan Juri yang terhormat, kami selaku tim pro menginginkan adanya revisi Undang-Undang MK pada frasa perseorangan dalam pasal 51 ayat 1 huruf A, di mana warga negara asing dimungkinkan menjadi pemohon dalam pengujian suatu undang-undang. Ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh pembicara pertama kami sebelumnya, amanah konstitusi pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar memberikan konsekuensi terhadap pelaksanaan hak, bahwa negara haruslah memberikan kesempatan dan perlindungan yang sama bagi sesiapapun. Karena dalam konstitusi, frasa setiap orang telah disebut sebanyak 20 kali. Frasa tersebut dimaknai secara luas bahwa undang-undang tidak hanya mengikat bagi warga negara Indonesia, namun juga berlaku secara universal berdasarkan asas pembentukan undang-undang. Artinya, WNA juga menjadi bagian dari terikatnya suatu undang-undang. Mengingat dalam ruang lingkup berlakunya suatu undang-undang, pemberlakuannya tidak terbatas pada WNI saja, namun juga terdapat khusus bagi WNA serta terdapat pula undang-undang yang diperuntukkan khusus bagi keduanya. Dewan Juri yang terhormat, selaras dengan apa yang disampaikan dalam dissenting opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Harjono yang menyatakan bahwa bab konstitusi pasal bab 10 tentang HAM menggunakan kata setiap orang dalam menyebutkan hak-hak yang diakui secara konstitusional, yaitu hak-hak dalam pasal 28A hingga pasal 28J. Adalah jelas bahwa dengan disebutnya setiap orang, maka pengakuan hak setiap manusia, termasuk di dalamnya orang yang berstatuskan sebagai warga negara asing, mempunyai kedudukan yang sama dan setara di mata hukum tanpa adanya terkecuali. Sebagaimana pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dewan Juri yang terhormat, kesamaan dan kesetaraan tersebut menunjukkan bahwa untuk melindungi dan menjalankan haknya, WNA haruslah mempunyai legal standing dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagai bagian dari adanya legal control.
Sebagaimana yang telah disebutkan oleh pembicara kami sebelumnya, limitasi mosi ini diarahkan pada WNA yang haruslah merupakan penduduk dan pengujian tersebut hanya terbatas pada material dengan adanya kepentingan dan hak yang terdegradasi akibat berlakunya suatu undang-undang berkenaan dengan frasa setiap orang yang diatur dalam konstitusi. Dewan Juri yang terhormat, pengujian undang-undang menurut Jimli Asidki merupakan pengujian yang dilakukan melalui mekanisme lembaga peradilan terhadap kebenaran suatu norma, di mana pengujian undang-undang tersebut dilakukan apabila terjadi kerugian konstitusional yang dialami oleh seseorang. Maka sudahlah jelas bahwa semua orang, termasuk dalam hal ini adalah WNA, secara hukum seharusnya mempunyai legal standing yang jelas. Dewan Juri yang terhormat, hal inilah yang kemudian menjadi anomali besar karena secara faktual WNA sebagai objek terikat dalam suatu undang-undang tidaklah dapat menjadi legal control melalui pengujian konstitusionalitas undang-undang. Keterbatasan tersebut disebabkan karena ketentuan pasal 51 ayat 1 tidak mengakui kedudukan WNA sebagai pihak yang potensial dirugikan akibat berlakunya sebuah undang-undang. Ibarat kata menuang cuka di atas luka. Dewan Juri yang terhormat, prakata tersebut sejatinya menunjukkan bahwa dengan prasyarat tersebut kian membelenggu hak WNA dalam mengawal haknya. Prasyarat tersebut membatasi WNA dalam memperjuangkan haknya dalam pengujian undang-undang di MK yang justru dapat menyebabkan tertundanya kepastian hukum serta tercederainya legal interest. Dewan Juri yang terhormat, sederet upaya dalam hal melakukan pengujian pasal 51 telah dilakukan. Namun, upaya tersebut menemui jalan terjal karena mayoritas hakim Mahkamah Konstitusi berpandangan secara positivistik dengan berdalih bahwa hanya WNI lah yang mempunyai legal control dalam melakukan pengujian undang-undang. Di samping itu, dissenting opinion Hakim Laisa Marzuki justru berpandangan pembatasan tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap konstitusi karena HAM yang menjadi bagian dari konstitusi bersifat universal, tidak terbatas pada WNI saja. Dewan Juri yang terhormat, yang oleh karenanya kami hadir dengan gagasan dalam memberikan hak yang nantinya dapat diwujudkan melalui perubahan terhadap pasal 51 ayat 1 huruf A Undang-Undang MK dengan memberikan legal standing kepada WNA yang menjadi penduduk Indonesia dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar apabila nantinya ditemui pelanggaran pada hak yang diikat dalam frasa setiap orang yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Terima kasih. Sebagaimana disampaikan pembicara sebelumnya, terdapat 4 dissenting opinion dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2-3/PUU-5/2007 tentang legal standing pengujian oleh warga negara asing, yakni oleh Hakim Konstitusi Harjono, Ahmad Rustandi, M. Laika Marzuki, serta Marwar Siahan. Ahmad Rustandi berpandangan bahwa legal standing seharusnya tidak kaku hanya bertumpu atas status warga negara saja, akan tetapi Dewan Juri berdasarkan apakah suatu peraturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ataukah tidak. Dengan demikian Dewan Juri, seharusnya pasal 51 ayat 1 huruf A Undang-Undang MK tidaklah dapat menghambat upaya warga negara asing untuk melakukan pengujian terhadap suatu norma yang merugikan dirinya. Selanjutnya, terkait hubungan sebab dan akibat, konsekuensi logis diadopsinya hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar adalah hak asasi manusia tersebut ikut serta menjadi tolok ukur dalam menilai konstitusionalitas undang-undang yang mempengaruhi dan menyangkut harkat dan martabat manusia yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia. Sehingga hak konstitusional yang diartikan dalam pasal 51 ayat 1 tersebut meliputi juga hak fundamental atau hak asasi manusia yang tidak hanya berlaku secara nasional melainkan secara universal. Selain itu Dewan Juri, adanya ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights dan beberapa instrumen internasional lainnya menyebabkan adanya kewajiban bagi Indonesia untuk terikat memberikan perlindungan terhadap setiap orang yang berada di wilayahnya secara sah dan untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, seperti halnya dalam ketentuan pasal 16 ICCPR. Facta sunt potentiora verbis.
fakta lebih baik daripada kata-kata. Keberpihakan kami bukanlah suatu alasan yang mengada-ngada. Hal ini dibuktikan oleh data bahwa banyak negara yang memberikan kewenangan bagi warga negara asing untuk melakukan pengujian undang-undang. Pertama, Mahkamah Konstitusi Republik Federal Jerman menentukan bahwa mengenai legal standing tidak hanya diberikan bagi warga negara asli Jerman, namun warga negara asing juga dapat menjadi pemohon dalam perkara pengujian undang-undang. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi Mongolia dalam melaksanakan kewenangan tersebut, hukum acara yang berlaku di sana mengatur bahwa baik warga negara asing, dan mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan yang tinggal secara sah di wilayah Mongolia memiliki hak untuk mengajukan permohonan dan informasi kepada Constitutional Set. Yang ketiga, Mahkamah Konstitusi Republik Ceko memberikan legal standing bagi warga negara asing, bahkan bagi perseorangan yang berkewarganegaraan ganda dalam hal submission of petition. Fakta yang kedua, Dewan Juri, setidaknya terdapat 127.847 WNA yang menjadi penduduk di Indonesia. Artinya apa? Sejumlah itu pula individu yang terancam haknya karena tidak memiliki legal standing dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia dengan tanpa pengecualian. Apabila halayak mengkhawatirkan ketika hak pengujian undang-undang diperluas dengan diberikan kepada warga negara asing akan mengacaukan politik hukum Indonesia, maka Dewan Juri, sudah barang mesti halayak pun harus melihat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6/PU-3/2005 yang mensyaratkan hubungan kausalitas antara sebuah undang-undang dengan kerugian konstitusional. Artinya, putusan ini secara otomatis membatasi warga negara asing untuk melakukan judicial review hanya pada kerugian yang dialaminya. Hal ini tentunya menjadi angin segar bagi warga negara asing untuk melakukan pengujian undang-undang apabila hal tersebut memang ditemukan titik paut yang berhubungan dengan haknya. Hak konstitusional yang bersumber dari Undang-Undang Dasar tidak hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia, tetapi juga dimiliki oleh warga negara asing. Dan dengan sendirinya, constitutional loss juga dapat dialami oleh warga negara asing. Dengan demikian, Dewan Juri, pembatasan terhadap hak warga negara asing dalam mengajukan permohonan pengujian material terhadap undang-undang yang dilakukan oleh Pasal 51 Ayat 1 huruf A Undang-Undang Mahkamah Konstitusi merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Atas gagasan itulah, Dewan Juri, kami tetap pada standing position kami, yakni menyetujui pemberian legal standing pengujian peraturan perundang-undangan kepada warga negara asing. Sekian dan terima kasih. Governor C.S. Prevoir menjalankan pemerintahan itu berarti melihat ke depan dan merencanakan apa saja yang harus dilakukan. Dewan Juri yang terhormat, sedari pembicara kedua dan ketiga kami telah memberikan penegasan bahwa konstitusi kita tidak hanya mengikat bagi WNI, namun juga secara universal atau umum. Artinya adalah WNA juga menjadi bagian dari terikatnya suatu undang-undang. Maka dari itu, WNA juga tidak akan lepas dari banyaknya kemungkinan mendapatkan constitutional loss yang seharusnya dapat pula mendapatkan kesempatan untuk memperjuangkan haknya melalui pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi. Rasio legis dari pengaturan kualifikasi aktor sebagai pemohon pada pengujian undang-undang yang saat ini menjadi hukum positif dalam Undang-Undang MK sejatinya masih menutup hak judicial review WNA kepada MK. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana yang telah dilakukan oleh MK Republik Federal Jerman, yakni demi menjaga marwahnya selaku penjaga pilar konstitusi, seharusnya Mahkamah Konstitusi Indonesia tidak ditempatkan pada kungkungan legalistik formal yang justru mencederai dan mengurangi efektivitas penegakan konstitusi Indonesia. Untuk itu, Dewan Juri, kami selaku tim pro menginginkan adanya revisi Undang-Undang MK pada frasa perseorangan dalam pasal 51 ayat 1 huruf A yang seharusnya tidak hanya diperuntukkan untuk WNI, melainkan juga WNA, di mana WNA hanya diberikan hak pengujian secara material karena tidak memiliki legitimasi politik terhadap proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Sekali lagi kami tegaskan bahwa kami mendukung mosi perdebatan kali ini, yaitu hak warga negara asing melakukan pengujian undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar 1945.